Jadi kita guna kawasan ini sebagai Laut Sulawesi. Jangan guna Ambalat, kerana Ambalat itu istilah daripada sana untuk menguatkan mereka punya permohonan. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Untuk Ambalat masih di blok yang sama, itu tidak boleh dilepaskan taruhannya apapun itu resikonya. Jika harus menghadapi perang, kita harus perang. So, tapi untuk hari ini saya memang confirm kecewa lah. Memang kecewa. Hai Sobat CS, jumpa lagi di channel Cah Sabaran Net. Dan masih di rumah bekicot, berita terkini cocok untuk ditonton. Kabar besar datang dari batas negara. Akhirnya Malaysia mengaku kalah, dan sengketa Ambalat ini berhasil dimenangkan oleh Indonesia. Memang kecewa. Setelah bertahun-tahun bersitegang, Malaysia kini melunak dan memohon izin untuk diajak bekerja sama mengelola blok migas raksasa bernilai lebih dari 640 triliun rupiah melalui skema joint development di era Presiden Prabowo. Gimana kronologinya, Sobat CS? Dulu Malaysia sangat ngotot mengklaim Ambalat secara sepihak lewat peta buatan mereka tahun 1979. Peta asal-asalan itu sempat menuai protes keras dari Indonesia, Filipina, Vietnam, hingga Cina. Tapi kenapa sekarang Malaysia mendadak loyo dan mengaku kalah? Jawabannya ada pada ketegasan posisi Indonesia di jalur hukum internasional. Berdasarkan UNCLOS tahun 1982, kedaulatan Indonesia atas Ambalat itu mutlak. Jika Malaysia tetap ngotot dan kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional, peluang menang mereka adalah 0%. Daripada makin malu, menanggung sanksi internasional, dan kehilangan potensi ekonomi sepenuhnya, Malaysia akhirnya sadar diri dan memilih jalan damai. Kerjasama ini membawa keuntungan besar buat negara kita, Sobat CS. Pertama, kedaulatan Indonesia tetap utuh. Malaysia cuma bertindak sebagai mitra bisnis atau operasional. Kedua, pembagian risiko dan modal. Karena eksploitasi lepas pantai itu membutuhkan biaya triliunan dan risiko tinggi, maka lewat kolaborasi Pertamina dan Petronas, beban modal dan risiko investasi bisa dibagi rata. Ketiga, harta karun melimpah. Ambalat memiliki 9 titik potensi migas dengan cadangan hingga 764 juta barel yang bisa dieksploitasi sampai 30 tahun ke depan. Kemenangan diplomasi ini membuktikan betapa kuatnya kedaulatan Indonesia. Nah, kalau menurut Sobat CS, apakah langkah kerjasama mengelola Ambalat ini sudah sangat tepat? Atau Indonesia harusnya jalan sendiri tanpa menggandeng Malaysia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya. Thank you!